Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rosi Nur Solihat, CGP Angkatan 9 dari SMA Nurul Fadli, Cikarang Barat, Bekasi. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Indriani Isnaini, guru bidang studi biologi di SMA Nurul Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indri, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Ibu. Ibu Rosi gimana, sehat? Alhamdulillah, saya juga baik. Ya, hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran Bu Indri ketika di kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi itu adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi nih bagaimana jalannya proses pembelajaran yang Bu Indri lakukan. Dan kenapa kita melakukan percakapan praobservasi ini adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa. Gitu ya Bu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Indi. Yang pertama nih Bu, berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu Indi capai ketika nanti pembelajaran di kelas? Ya. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri, yang pertama untuk materi tersebut ya, nanti diharapkan peserta didik itu mampu menganalisis pengertian dari inovasi teknologi biologi, kemudian bioteknologi konvensional, bioteknologi modern, dan juga nanti peserta didik itu diharapkan mampu membuat suatu produk makanan ataupun minuman yang berkaitan dengan bioteknologi. Kemudian peserta didik itu mampu menganalisis dampak dari bioteknologi sendiri. Baik, jadi tujuan pembelajarannya adalah mampu menganalisis ya Bu ya, pengertian dari inovasi teknologi, kemudian juga mampu membuat produk dari bioteknologi tersebut. Baik. Selanjutnya nih, bagaimana Bu Indi dengan area pengembangan pembelajarannya nih yang ingin Bu Indi capai? Oke, kalau untuk area pengembangannya sendiri, saya tidak mau siswa itu hanya mampu mengembangkan pengetahuannya, tapi peserta didik juga mampu mengembangkan keterampilannya juga. Jadi pengetahuannya juga dan keterampilannya juga. Baik, berarti area pengembangannya nanti ada keterampilan dan pengetahuannya juga ya. Baik, selanjutnya bagaimana dengan rancangan pembelajarannya nih yang nanti akan Bu Indi terapkan di kelas yang meliputi dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, dan juga metodenya. Oke. Kalau strategi pembelajarannya sendiri, yang pasti ya kalau ceramah itu pasti ya gitu. Tapi memang proporsionalnya yang berkurang antara guru dan siswa. Kemudian nanti juga kan siswa ada presentasi, karena untuk model pembelajarannya sendiri yang digunakan itu adalah problem based learning atau PBL. Jadi nanti untuk tujuan pembelajaran sendiri kan tadi ada menganalisis dampak dari bioteknologi sendiri. Jadi nanti dari model PBL sendiri saya akan memberikan beberapa permasalahan kepada siswa, dan nanti peserta didik tersebut saya bagi per kelompok, dan nanti akan dibagikan beberapa masalah yang nanti akan dipecahkan oleh masing-masing kelompok. Nah tentunya nanti dari masing-masing anggota kelompok sendiri pasti kan mereka akan memberikan solusi dari permasalahan itu sendiri. Tentunya nanti akan dihasilkan solusi yang terbaik dari masing-masing kelompok gitu. Baik. Selanjutnya nih Bu Indi, tentang media pembelajaran. Kira-kira apa yang akan nanti Bu Indi gunakan berkaitan dengan media pembelajaran di dalam kelas? Oke, untuk media sendiri karena memang nanti kan kita ada pengembangan keterampilan. Jadi nanti untuk pembuatan dari produk bioteknologi sendiri yang pasti nanti masing-masing kelompok akan punya media, alat dan bahan yang nanti akan digunakan untuk pembuatan produk bioteknologi. Kemudian nanti yang pasti word wall akan saya gunakan. Kemudian ya seperti laptop, ATK dan yang lainnya. Kemudian untuk tindak lanjutnya nih Bu Indi, kira-kira kapan nih Bu Indi akan melakukan kegiatan pembelajaran yang tadi Bu Indi sudah jelaskan, itu di hari apa, kelas berapa, dan di jam berapa? Oke, untuk pelaksananya sendiri itu di hari Rabu di kelas 10.3, karena kan memang ini materi kelas 10 ya. Kemudian untuk waktunya itu jam 1 Ba'da zuhur, berarti sekitar di jam 7 dan 8. Baik.
Jadi nanti insya Allah ya Bu, ini di hari Rabu kelas 10.3 ya, di jam ke-7 dan jam 7 dan sampai jam ke-8 saya akan datang ke kelas Ibu, akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan juga mencatat apa yang terjadi di dalam kelas. Baik, nanti setelah melakukan kegiatan pembelajaran, nanti kita akan ada lagi percakapan, namanya percakapan pasca observasi, nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik saya Ibu Eni. Baik, sebelum kita akhiri nih Bu Indi, kira-kira apa yang Bu Indi dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan yang pertama, selain tadi untuk model strategi yang tadi sudah saya sebutkan, semoga nanti saya bisa menggunakan atau memix model dan strategi yang lain ya, gitu, yang harus saya persiapkan gitu. Baik, terima kasih Bu Indi atas waktunya, kita bisa berbincang-bincang. Nanti sampai ketemu lagi di kegiatan pembelajaran di kelas dan juga percakapan pasca observasi. Baik, demikian percakapan kita pra observasi dengan Bu Indi. Kita akan bertemu lagi di kelas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 10.3, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, semakin semangat. Oke, sebelum belajar, let's begin our lesson by saying basmalah together. Bismillah. Yuk, kita angkat tangannya. Berdiri dan berpasangan. Turun aku ya. Berpasangan, berdiri, berpasangan dan berhadapan. Bukan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa, bisa. Terkadang kita lupa. Oke, yang ini gambar. Merahnya nggak usah disebut. Ini gambar. Robi. Kalau ini Robi ini apa? Nah, ini tape. Ingat, kalau tape ada tape singkong, ada tape ketan. Kalau ini tape singkong. Ini Cirebon. Bukan, dari kedelai. Dan nah, tauco. Oke. Ibu mau bagi kelompok. Oke, dari mana, Bu? Ibu. Yuk, silakan hitungan 3 sudah dengan kelompoknya. 1. Bisa. Kan ku kejar mimpi dan ku Jadi di situ ada tujuan ya. Jadi dari pembelajaran ini kita bisa menganalisis bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Jadi nanti dari gambar tersebut teman-teman tentuin gambar tersebut masuknya ke dalam bioteknologi konvensional atau modern. Oke, itu untuk yang jenis atau tipenya. Kemudian di situ ada kata kondisi, ada pertanyaan kondisi kan? Kalian buatkan saja steril atau non steril. Oke. Kemudian di situ ada skema bahan baku. Nah, bahan baku untuk produk tersebut apa aja? Bahan bakunya. Kemudian prosesnya gimana? Apakah fermentasi? Apakah rekayasa genetika? Apakah cloning? Itu nanti bisa tampil di dari. Kemudian bagaimana cara kerjanya? Berarti di situ tuliskan tahapan dalam
lain di lembar berikutnya ada dampak negatif dari produk tersebut. Kalau dampak positif nanti kita bahas. Di situ yang ibu tanyakan adalah dampak negatifnya. Oke, ada pertanyaan? Oke, silakan dikerjakan. Berteman langit lepas, terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rosinul Solihat, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA IT Nurul Fajri. Kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh Ibu Indriani Isnaini sebagai observer pada kegiatan supervisi akademik kemarin, dan saya pun ditemani oleh Ibu Eni Kurniawati sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Baik, assalamualaikum Bu Eni, assalamualaikum Bu Indri, apa kabar ini? Waalaikumsalam Bu Rosi. Alhamdulillah sehat Bu. Baik, Bu Indri, di percakapan pasca observasi ini nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Indri terkait dengan proses observasi kelas yang sudah dijalankan kemarin itu ya Bu ya, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas itu. Baik, untuk pertanyaan pertama nih Bu Indri, bagaimana perasaannya Bu Indri setelah melakukan observasi pembelajaran di kelas yang kemarin itu, gimana Bu? Oke, tentunya perasaannya sangat senang ya Bu Rosi gitu, karena kan jika tidak ada observasi kita mengira bahwa cara penyampaian, cara mengajar kita kepada siswa itu kayaknya benar-benar aja gitu. Tapi ketika misalkan ada observasi, pastinya ada sudut pandang lain yang nantinya diharapkan pasti ada masukan, ada timbal balik yang diharapkan gitu Bu. Bisa diceritakan nggak Bu, area pengembangan yang Ibu lakukan, kemudian juga langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa saja yang sudah Ibu lakukan di kelas? Oke, kalau tahapan pembelajarannya pertama kita pasti penyusunan RPP dulu ya Bu. Setelah penyusunan RPP, kemudian untuk pengembangannya itu kita diskusikan dengan siswa, baik di pengembangan pengetahuan ataupun di pengembangan keterampilan gitu. Setelah itu baru kita gabungkan kembali dengan RPP-nya. Nah, di area pengembangan ini untuk pengetahuan tentunya kita berikan pengetahuan sebanyak-banyaknya ke siswa gitu kan. Dan yang pasti kan bukan guru ini yang sebagai sumbernya kan, siswa yang harus sebagai sumbernya gitu. Dan juga pengembangan di keterampilannya gitu. Baik, tadi area yang dikembangkan adalah area keterampilan dan pengetahuannya Bu ya. Betul. Kemudian menurut Ibu sejauh mana nih area pengembangan yang sudah Ibu lakukan di kelas itu, apakah sudah berhasil atau belum Bu? Oke, kalau untuk di area keterampilan, alhamdulillah sih insya Allah tujuannya sudah tercapai ya Bu gitu. Karena kan memang sebenarnya mereka itu sehari-hari itu sudah pernah melakukan penerapan dari bioteknologi yang kita pelajari ya di kontennya gitu. Cuma kalau misalkan untuk di pengembangan pengetahuannya, karena memang ada istilah-istilah baru gitu kan, otomatis itu yang masih perlu diperluas lagi. Jadi kekurangannya tadi di pengembangan pengetahuannya. Baik. Selanjutnya nih Bu, apa sih kekurangan atau kendala-kendala apa saja nih yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran? Oke, kalau untuk kendala,
tadi masih berkaitan dengan pengembangan pengetahuannya ya, karena kan memang untuk di biologi ini lebih banyak istilah baru, istilah ilmiah gitu, yang dimana itu di kehidupan sehari-hari kan tidak pernah diucapkan ya kata-kata tersebut. Jadi memang karena memang materi ini pun untuk konten sendiri kan ada bioteknologi modern sama konvensional. Yang untuk modern sendiri yang kita pun agak kesulitan gitu. Baik, itu tadi kekurangan atau mungkin kendala yang dihadapi Ibu adalah di area pengetahuan ya Bu ya, yaitu penguasaan siswa terhadap bahasa-bahasa ilmiah. Baik, untuk selanjutnya menurut Ibu nih, kenapa hal itu bisa terjadi nih Bu? Oke, karena yaitu tadi istilah-istilah itu kan hanya belum berkaitan dengan kehidupan pribadi dia, gitu kan. Kalau yang bioteknologi konvensional, yang tradisional gitu, itu memang sehari-hari kayak misalkan pembuatan roti apa segala macam, yogurt gitu, itu mereka oke. Cuma kalau misalkan berkaitan dengan yang modern secara konten juga kan itu harus dengan orang-orang yang profesional, alat-alatnya pun harus mendukung gitu. Sedangkan kalau untuk tingkatan sekolah itu memang belum memadai gitu. Baik, selanjutnya nih Bu, untuk pertemuan pembelajaran berikutnya nih, apa tindak lanjut menghadapi kendala-kendala yang tadi Ibu hadapi? Oke, tindak lanjutnya saya ingin menampilkan video pembelajaran yang memang nanti berkaitan dengan bioteknologi modern. Mudah-mudahan nanti apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi ya Bu. Kemudian proses pembelajaran juga akan menjadi lebih baik. Oke Ibu, nanti saya tunggu kabar selanjutnya nih. Kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan menindaklanjuti perubahan yang Ibu rencanakan itu? Oke, tentunya secepatnya ya, secepatnya agar memang untuk di materinya itu benar-benar tuntas dan tentunya bermakna juga buat murid-murid semuanya. Baik Bu, ini terima kasih jawabannya. Mudah-mudahan nanti kedepannya Ibu bisa merealisasikan apa yang tadi menjadi tindak lanjut Ibu. Baik, untuk selanjutnya saya beri kesempatan kepada Bu Eni untuk memberikan umpan balik mungkin atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi. Baik, kepada Bu Eni dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih banyak Bu Kasih, Bu Indri ya. Alhamdulillah tadi memperhatikan tentang bagaimana dialog pasca observasi pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Kasih sudah luar biasa ya. Baik, itu tujuan percakapan dan hasil analisisnya juga sudah maksimal. Kemudian saya lihat tadi percakapan umpan baliknya juga ada, di mana Bu tadi sudah ada tentang perbaikan dirinya ya, perbaikan diri yang hendak dilakukan kepada rekan sejawat berarti sudah ada. Kemudian juga area pengembangannya tadi sudah dapat juga ya. Alhamdulillah. Nanti tinggal pengembangan diri segera dilakukan. Kemudian jangan lupa nanti dicatat juga pada lembar rencana pengembangan dirinya ya. Ada di format modul 2.3. Nanti bisa di print out. Kayaknya itu. Alhamdulillah. Baik. Oke, baik Bu Eni, terima kasih tanggapan baliknya pada kegiatan supervisi akademik ini. Baik, akhirnya seluruh rangkaian mulai dari percakapan pra-observasi, observasi pembelajaran, dan percakapan pasca observasi. Akhirnya saya Rosinus Solihat, CGP Angkatan 9 dari SMA ITN Nurul Fadli undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.